Shalom semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bro dan sis yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menindaklanjuti tentang tema yang judulnya adalah collaboration, yang artinya kerjasama, interaksi, dan konsentrasi dengan beberapa elemen dan terkait banyak individu. Ayat pendukungnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos yang menyirami, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan. Bagaimana kita menyikapi di dalam pertumbuhan Kristus yang ada di setiap individu. Pasti kalau ada pertumbuhan pasti ada yang namanya kehidupan. Kita adalah makhluk hidup yang perlu ada pertumbuhan. Maka di sini kita perlu dengan adanya Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita bertumbuh dan berbuah, dan buah itu dapat dinikmati banyak orang. Ada beberapa, saya akan berbicara tentang pertumbuhan atau kehidupan. Kalau ada pertumbuhan, pasti ada makhluk-makhluk yang hidup di antara kita. Coba kita baca di dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 dikatakan, di sini perikopnya adalah Yesus mengutuki pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Nah, pada waktu itu kejadian itu Tuhan Yesus sangat lapar di dalam perjalanannya. Tuhan ingin menikmati kehidupan setiap individu. Dengan adanya setiap individu ini, Tuhan pasti ingin melihat, terutama di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Kita melihat keadaan saat ini. Kalau keadaan saat ini kita sedang diuji, apakah kita ini benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita ini ada pertumbuhan di dalam hidup kita? Kita melihat, yaitu apa isinya atau buahnya. Maka Tuhan mengatakan, jikalau kamu tidak berbuah, maka pohon ara itu akan dikutuki. Ini sangat mengerikan, luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada kehidupan dan kita tidak berfungsi atau kita tidak ada artinya, Tuhan tidak segan-segan akan membuang kehidupan kita. Di sini beberapa lama saudara mengenal Tuhan dan berapa lama kita ini tahu Tuhan kita dan berapa lama kita bergereja. Mungkin kita bergereja di saat kita masih kecil, kita dipimpin oleh orang tua kita sebetulnya tahu. Tapi di sini dikatakan bahwa pohon ara itu tidak berbuah dan pohon ara itu hanya daun saja. Padahal Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita ini supaya berbuah. Kita harus koreksi di dalam diri kita koreksi di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini benar-benar sudah menghasilkan buah? Maka kalau tidak ada kelipat gandaan, tidak ada buah-buah, maka Tuhan tidak segan-segan akan menebang kita. Dan saya mengingatkan bro dan sis pada saat ini, betapa sedihnya jikalau Tuhan berkata seperti itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Wow, kalau Tuhan sudah berkata ini tandanya apa? Kita harus mengoreksi diri kita. Kalau selama-lamanya kita sudah tidak dikenal oleh Tuhan, artinya kita sudah tidak ada harapan, alias hopeless, kata bahasa Gresik. Nah, maka daripada itu saudara-saudara kita diingatkan dengan ayat-ayat ini supaya kita benar-benar
kita minta pengampunan daripada Tuhan. Kita mengoreksi diri kita introspeksi diri kita dengan adanya ini. Maka di dalam kolaborasi ini Rasul Paulus mengingatkan, kita sudah diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan, kita sudah diingatkan oleh hamba-hambanya, tinggal bagaimana peran kita atau hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bertumbuh. Nah, dan dikatakan juga di dalam ayat 20 dikatakan seperti itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, ini perkataan yang harus kita pegang. Aku berkata kepadamu, ini perkataannya Tuhan Yesus. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan akan memberikan pertumbuhan kembali. Nah, kalau kita sudah diberikan pertumbuhan, kita harus terus kita ini mengejar bagaimana ajaran-ajaran Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Kalau selama ini mungkin kita sudah ketinggalan, kita bahkan sudah lama tapi dikatakan tetap wae dari dulu. Selamanya seperti itu. Kalau Tuhan memang dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Nah, kita harus ada perubahan. Dengan apa? Dengan pertumbuhan yang luar biasa. Supaya apa? Buah itu dapat dinikmati banyak orang. Jangan sampai Tuhan mengutuk sehingga pohon itu kering. Kalau Tuhan sudah mengutuk seperti itu selama-lamanya. Saudara atau bro dan sis, saya percaya dan saya mengingatkan supaya Tuhan tidak mengutuk di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini yang ayat selanjutnya, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi ini berbicara juga dengan iman kita. Kalau kita sudah diubah, ada pertumbuhan, kita bisa apapun bersama-sama Tuhan. Yang artinya tidak ada perkara yang mustahil buat hidup kita. Sekalipun dulu hidupmu mungkin dikatakan sering berbuat cabul, atau sering kamu selingkuh, atau sering kamu suka bohong. Tapi dengan adanya pertumbuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan. Sehingga ada pengampunan yang luar biasa dari Tuhan. Makanya dikatakan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara, saya mengingatkan dengan adanya kolaborasi ini, kita sudah diingatkan berkali-kali oleh Tuhan supaya terjadi perlipat gandaan, supaya terjadi mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. So, mari kita akan berbuat lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati sampai selama-lamanya. God bless. Dan mari kita akan berdoa saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami. Kami adalah makhluk hidup Tuhan. Kami perlu pertumbuhan dan pertumbuhan itu datangnya daripada Engkau. Boleh kiranya Tuhan pertumbuhan kami ini terus berlipat ganda Tuhan. Dan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sekalipun dengan keadaan kami saat ini ada permasalahan yang sedang digoncangkan. Tapi dengan mujizat-Mu Tuhan masih ada. Dan mujizat-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, boleh kiranya Tuhan terus kami memegang janji-Mu. Karena janji-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah atau di mana saja. Kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.